gak usah susah, pokoknya nggih tiap hari melaksanakan sembahyang. Tapi jangan lupa sembahyang itu berhadapan dengan yang disembah. Untuk jamaah yang belum makrifat jangan khawatir, nggak apa-apa. Kita masih proses. Terus bagaimana sembahyang saya? Ya sembahyangnya ya wallahu alam. Yang penting melaksanakan sembahyang. Terus yang penting mengikuti ngaji. Yang benar itu kita belum tahu Tuhan, nggak apa-apa. Sembahyang dilaksanakan, tapi ngaji tauhid harus minimal proses. Jangan sampai lepas. Orang-orang besok kalau masuk ke alam barzah, ini maunya mau kembali. Minta kepada Allah nggak berapa lama. Cukup beberapa jam untuk praktek taat kepada Allah. Allah tidak akan memberi kesempatan. Karena walaupun diberi umur ribuan tahun misalnya, tetap tidak ada pelaksanaan untuk Allah memberi kesempatan untuk kembali kepada dunia. Adapun ada cerita wong mati kok balik maneh. Enggak. Ada orang mati tapi orangnya kembali lagi hidup. Ada enggak? Cerita. Seandainya ada, itu kan merupakan suatu tamsil. Cerita bahwa di alam kubur tuh gini seperti itu, Bu. Makanya saya pesan kepada seluruhnya, setelah ini kalau kita mengkreditkan apa-apa itu boleh, tapi jangan emas dengan uang. Besok loh nggih, ada panjenengan wis kadung, kembang jagung dipetik Cina, barang wis kadung, kabano, ya dicari aja santai. Itu besok kok. Nah, jamaah kan soge-soge iki sampai iso ngreditno ngono ya. Nah, jamaah kono kriya niku melarat. Ini soge ku kene. Biji yang ngono sekolah oleh 10. Kono-kono oleh 7, oleh 6. Kalah mbek cabang 10. Para jamaah, ternyata pertanyaan ini lebih panas mana syair dengan khutoma? Ya lebih panas khutoma. Tingkatnya berapa kali? 70. Itu bukan hanya hitungan, itu benar. Nah kita sekarang kan mendengar seperti itu kadang-kadang, walah, masih besok aja kok, kan gitu biasanya. Enggak, walah masih besok aja enggak. Iya, tapi dunia gak ini terus. Dunia enggak seperti ini terus, enggak, pasti ada perubahan. Pokoknya barang selain Allah kan berubah. Enggak seperti ini dunia besok berubah. Kalau dulu enggak ada ya besok enggak ada. Sekarang ada. Besok kalau hari keempat yaitu hari kiamat tidak ada. Mumpung sekarang Bapak Ibu masih ada yang bertanggung jawab untuk menjadikan kita ujian. Ngaji yang ada ujiannya cuma 1 ini Pak. Ya, ngaji tauhid. Itu saja gurunya harus betul-betul punya mandat. Kalau nggak ada mandat dari gurunya lalu mengkhatamkan, ya bisa saja, tapi manfaatnya yang kurang. Manfaatnya yang kurang. Ibarat kita itu mencari ilmu, nggak ada gurunya, tapi mencari di mujarobat. Nggak ada manfaatnya. Walaupun diajari Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau ada gurunya kan manfaat. Walah bismillah sopo sing gak iso. Loh bukan gitunya. Yang penting itu ada yang menjadi silsilah tawasul, yaitu sambung menyambung. Bapak Ibu, itu adalah keterangan yang nomor 3. Nah, untuk nomor 4 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 Drokolado genine luwe panas katimbang genine neraka Hutama.
tikel petong bolo songko panase neraka kutoma. Nomor 5 neraka sakor genene luwe panas katimbang genene neraka lado. Tikel petong bolo songko panase neraka lado. Apa? Barangkali ada telepon, monggo, nggak apa-apa kok. Kalau nggak diterima, nanti malah terus telepon malah nih ya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang Bapak Ibu untuk komunikasi, kalau memang penting tetap walaupun ngaji kadang saya jawab. Karena kalau nggak segera dijawab, nanti telepon lagi. Ya, untuk menyelesaikan tersebut, ya apa-apa. Soalnya, karena nomor saya itu nomor yang tidak akan saya ganti, Pak. Misalnya HP-nya atau nomornya rusak, tetap saya konsultasi ke Indosat. Tetap saya ambil lagi, kartunya ganti, tapi nomornya tetap. Sampean pernah tak kehilangan seperti itu? Kehilangan itu loh apa? Konsentrasinya kartu kadang kan rusak, kadang hilang. Itu kalau saya enggak saya ganti, Bu. Tetap saya ambil untuk jamaah sekian banyak. Apalagi kemarin kan saya kehilangan HP. Itu sekarang yang sudah ketemu masih 670. Yang 500 lebih atau 600 lebih belum ketemu. Jadi nama yang ada di HP saya itu 1080 waktu hilang. Sekarang ketemunya 670. Jadi masih ada yang saya nggak tahu. Tapi nomornya Allah saya simpan. Nomor berapa? Nomornya Allah, WA-nya Allah. Saya tahu, Bu. Nomor WA-nya Allah. Kalau saya nggak lupa itu nomor satunya itu 0, Bu. 0. Saya ingat-ingat yang nomor 2. Nomor 2 itu 0. Ada ngono ya, Bu. Nomor yang ketiga itu seingat saya nomornya Allah loh, Ki. 0, Mbak. Jadi rendah sampai berapa digit, sampai berapa urutan nomor. Watahajat bihina filatalak. Ya sampean kudu hubungan sampai Allah. Kapan, Pak? Waktu yang khusyuk di atas jam 12 malam. Allah nggak tidur, nggak pernah tidur. Anak sampean, ya ngoro balik. Apa? Ngeblok pisan, juber ulo pisan. Dapat juber dicokot. Okay. Nomor 4 adalah neraka lado. Itu apinya lebih tajam, lebih panas bila dibanding dengan neraka kutoma. Ini orang-orang yang parah, yang tiap hari mengumpulkan dosa, umurnya habis, dosanya nggak habis-habis, makin dalam, makin bawah, makin panas. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya doanya seperti ini. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Intinya, ya Allah saya jauhkan dari neraka. Ya Allah saya jauhkan dari neraka. Seperti itu, Bu. Terus kepada orang tua kita bagaimana? Ya namanya misalnya siapa sih? Namanya Sumiati. Allahumma ajir Ummi Sumiati minan nar. Allahumma ajir Ummi Sumiati minan nar. Seperti itu, Bu. Saya mendoakan setelah sholat,
orang tua kita terutama, ya dulur-dulure, saudara yang kakak atau adik, dibacakan satu Fatihah saja, tapi dikumpulkan 1, 2, 3, 4 sampai terakhir Fatihahnya cuma 1. Kalau jenengan males, kalau jenengan nggak males, 1 orang 1, 1 orang 1. Walau Kusumar kesuwen, apa? Oke, itu kan kita itu dikasih kesempatan. Kalau banyak nggak apa-apa. Ya, tapi nggak dibaca sama sekali dalam 1 hari. Ya nggak apa-apa. Yang penting pernah berbicara seperti itu. Berapa kali, Pak? 7. Ping 7. Oh nggak apa-apa. Lagian siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 50 tiap hari, maka besok dosa 50 tahun diampuni oleh Allah. Tapi 1 hari harus 50. Nah, ini karena hubungannya dengan neraka, yang ditakuti manusia itu memang itu neraka. Nah, kalau kita sembahyang, ya jangan takut neraka, ya jangan ingin surga. Ilahi anta maqsudi waridboka mapaklubi. Wis ngono ya. Wis gak usah dek wedi-wedi neraka, tapi tetap kita berdoa. Itu apa Pak Besari? Allahumma ajirni minan. Kalau orangnya banyak, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam. Selanjutnya, wah kula kok mboten nate maca belas. Saya kok nggak pernah baca seperti itu. Nggak apa-apa. Saya kasih tahu supaya besok berubah. Allah tidak akan merubah nasibnya manusia kalau manusianya tidak mau berubah. Oke. Sampeyan rubah cabang 10 ditakdir oleh Allah dalam hadis arba'in misalnya 40 ditakdir 40 kali 4. Sampeyan ditakdir itu loh. Itu matinya umur berapa, kekayaannya berapa, sekolahnya, kepandaiannya, pangkatnya apa. Ditulis semuanya. Tapi masih bisa dirubah. Menurut hakikat, syariatnya tidak bisa dirubah, tapi hakikatnya bisa. Nah, terus syariat mengatakan bahwa manusia itu taat kepada Allah, tapi sebenarnya Allah taat kepada sampean. Kalau Allah saja menjadi Tuhan, masih taat kepada sampean, kepada jenengan, mbok yo manusia, mbok gak dadi pangeran. Yo taat apa lebih dari Tuhan tersebut ngono. Wis sampean taate lha apa sih? Wis dikir gadhe lerene wis enak enteng ya. Tampun sih. Ampun ya. Kan sudah kita dikir tanpa berhenti ya. Ku hasilnya ngaji ben. Kalau gak ngaji tau ke sapa sing ngurus sampean ngono. Kalau dikir-dikir ya sing hurufe ana 12 iku lah. Alif lam ha alif lam ha. Gak iso nyengkre non rokok iku. Tapi nek sing iku mang dikir ndelok Allah, nerokone gak wani. Lho, ndelok Allah soleh sampean. Nek maca dikir sakmono kowe akeh, tapi gak ndelok Allah, nerokone cek wani. Nek sampean ndelok Allah gak wani. Cara akale seperti itulah. Untuk lebih mudah dipaham. Nah, ternyata untuk nomor 4 neraka lado itu adalah neraka yang tadi saya terangkan bahwa lebih panas dari Gutoma. Sekarang untuk neraka yang nomor 5 adalah neraka Sakor. Apinya lebih panas bila dibanding dengan api neraka lado. Tingkat berapa? Sama, yaitu tingkat 70. Bukan tingkat-tingkat yang ada di mall itu. Ikulah yolip itu. Tingkat-tingkat itu kali berapa?
Nah, untuk kita mengatakan kali berapa, berarti bakasnya ke matematika. Akhirnya matematika digunakan bagi orang ibadah. Ganjaranipun 17 derajat digunakan untuk ibadah. Nah itu kalau ibadah itu pakai hitung-hitung, itu berarti ibadahnya nggak benar. Ibadah itu nggak pakai ngitung-ngitung. Contohnya kalau kita dikir biasanya 33, kan menggunakan hitungan. Kalau dikir nonstop nggak pakai hitungan kan, nah itu yang benar. Jadi sampean ibadah misalnya secara syar'i 17 derajat, berarti gak temen ibadah nggak ada ibadah hitung-hitungan, itu nggak ada. Contohnya juga kalau orang pergi haji, itu kan bukan titel, itu kan pangkat dari Allah. Iya, tapi kita walaupun dipanggil orang seperti ini setelah haji nggak apa-apa, tapi hati kita nggak cumentel. Makanya saya sendiri besok kalau dipanggil haji, itu saya nggak seneng, Bu. Karena saya niatnya itu bukan pamer, yaitu niatnya ibadah. Sampai saya dipanggil, saya nggak seneng sebenarnya. Ya itulah Pak, orang ibadah yang menggunakan hitungan dan tidak. Tapi kalau neraka ya dihitung supaya kita nyambung. Oh iya, berarti neraka seperti ini tingkatannya 70. Berarti satu tingkat 70. Kalau 70 kali 7 berapa? Ya 49. Berarti ya 7 kali 7. Pitu petang puluh songo. Tinggal nambahi kosong atau 0 tersebut. Berarti untuk neraka sakor, api lebih panas bila dibanding apinya neraka lado. Tambah bawah ya tambah jahat. Panasnya itu lebih seru. Makanya di dalam neraka itu para hayawan itu tidak terbakar. Karena apa? Karena panas memang bukan dari api. Nurut tauhid adalah dari yang menciptakan api. Nah sekarang orang-orang terbalik. Oh apinya yang ditakuti. Takutlah kepada yang bikin api. Banyak yang kehilangan kebenaran, yang kebenaran dibuang atau kehilangan, yang nggak benar malah disimpan. Sama dengan orang melaksanakan sunnah, tapi wajibnya tidak. Insya Allah cabang 10 nggak paling melakoni sunnah, tapi nggak pakai wajib. Nggak mungkin. Cabang 10 mungkin terawih, tapi tiap hari kan sembahyang. Malah terawih rasa-rasen malah. Sing enak iku ya sembahyang riyo. Sembahyang 5 waktu rasa-rasen, sembahyang riyo akas. Itu sunnah dilaksanakan, tapi wajib ditinggalkan. Cabang berapa? Bukan cabang 10. Cabang berapa, Pak? 685. Para jamaah, untuk neraka yang nomor 5 selesai. Sekarang nomor 6 adalah neraka jahim. Apinya lebih panas bila dibanding dengan api neraka sakor. Tingkatnya sama, yaitu 70 kali. Walaupun tingkat berapa jenengan gak usah redeg lah. Tapi keterangan ya tetap saya bacakan. Sebagaimana adilnya proses belajar mengajar, tapi nggak berarti jenengan itu sampai kecon tiap hari garap mangan yo ya. Karena keterangan tersebut jangan sampai kita berubah dari ibadah. Tetap saja ibadah, tidak ada tendensi takut neraka, tidak ada tendensi kepingin masuk surga. Yang enak yang bagaimana? Sampai kan saya ajari yang wirid tadi loh Pak, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Sampean baca saja, nggak usah diartikan. Diartikan yo kelamaan mungkin kesuwen. Terus neraka jahim ini lebih panas bila dibanding dengan sakor.
Terus susunannya bagaimana neraka ini? Tetap wallahu alam, yang tahu hanyalah Allah. Kira-kira sekarang ini neraka itu sudah nyala atau belum? Neraka itu sudah nyala apa belum? Dari neraka jahanam sampai hawiyah maksudnya. Sudah nyala ya? Ya sudah. Allah menjadikan neraka itu 70.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi. Artinya Allah membuat neraka dan surga dulu. Dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 70.000 tahun baru Allah menciptakan tanah. Ya suwe temen ya. Duduk 7 tahun. 70.000, 70.000 tahun baru Allah menjadikan tanah. Padahal Nabi Adam loh, suwe samono. Belum lagi neraka. Lah pertanyaannya, lebih tua mana neraka dibanding dunia? Ya jelas lebih tua neraka. Tapi api tidak pernah padam. Kok coba api dulu itu bocor satu ujung jarum, maka dunia ini akan hangus, Bu. Jadi nggak ada sedikit pun yang lubang. Kok seandainya lubang paling besar ujung jarum, maka yang namanya desa atau negara nggak sempurna, Pak. Nanam tidak akan tumbuh. Orang tidak akan normal. Tumbuh-tumbuhan tidak normal seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Pokoknya semua gara-gara neraka, yaitu lubang sejarum tersebut, maka tidak akan normal. Untung ditutup rapat ambil Allah. Oleh karena itu, mumpung belum kejadian kepada cerita yang saya sampaikan tadi, maka alam kedua adalah alam ujian. Ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah gedong tapi merupakan gedong ujian. Imtihan itu bahasa Arab. Artinya ujian. Oleh karena itu kita harus sadar barangkali sering sakit. Ya kita diuji memang. Ya, buktinya Nabi yang kudiken siapa? Nabi Ayub ya, itu diuji itu malah lulus malahan, nggak mau, dia minta sembuh sesuai dengan anjuran istrinya, nggak mau. Nabi Ayub lebih nikmat sakit daripada sembuh, tapi bukan kelas sampean. Nek sampean nomor 1 ngroweng, nomor 2 sambat, nomor 3 ngersolo. Yang enak cabang 10 itu diuji enak, Bu. Awak sehat, duit akeh, dagangan lancar, bebek ngendok, anak lulus. Wis pokok usahane enak tok, butike laris. Sing duwe butik iso apa sih? Kan blas. Nggih. Ibu iku sing kodhong kuning tak delok kan butik aku mangeruh. Karena butiknya belas ya, napa enggak lah, iki coket melarat apa namanya. Yang penting itu soge ilmu. Soge ilmu itu bagaimana Gus Umar? Soge ilmu itu ilmu sampai makrifat. Sudah kaya, Bu. Soge ilmu. Ilmu itu cuma satu. Siapa mengetahui Allah berarti berilmu. Tapi siapa tidak mengetahui Allah berarti belum berilmu. Enak gamblang. Kata siapa mana sing benakno sing temen ngene. Ya alhamdulillah kalau kiambak warung nggih elek-elek ngatamna 1 kali ya. 2 kali. 2 kali ya. Yang belum Mbak supaya dilanjutkan. Ini ada 2 orang. Ada 1 orang, 1 anak maksudnya, itu masih di pendidikan di pondok pesantren, dia sudah makrifat. Yang satunya lebih dari itu adalah SMP kelas 1, itu sudah makrifat. Nah kalau cabang sini
umur 55 kait marifat. Gak apa-apa nggih. Gak apa-apa. Iki sing nom dhewe sapa sih? Oh, apa iki sing nom? Nom dhewe. Ya bener ngono. Sing nom dhewe. Ya Allah, Allahumma ajirna minan nar ngono nggih. Ya nek sembayang anu Bu, sampean tujuaken nang ngene ibu sampean lah. Iku mangkula kayak contoh Ibu Sumiati. Allahumma ajir ummi Sumiati minan nar. Allahumma ajir ummi Sumiati minan nar ngono. Dene sampean rasa-rasen wis gak apa-apa. Menjadi penyakit rasa-rasa nih. Untuk terakhir yaitu nomor 7. Yang nomor 7 adalah neraka hawiyah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Neraka hawiyah. Genine luwe panas katimbang genine neraka jahim. Tikel petong bolo sangka panase neraka jahim. Nah, ini merupakan woro-woro peringatan bahwa siapa yang sembahyang jenengan dijatah satu neraka, yaitu neraka hawiyah. Yang ahli sembahyang yang mana? Sembahyang yang bagaimana? Sembahyang yang tidak tahu yang disembah. Maka besok jatahnya yaitu neraka nomor 7. Baca bang sini kira-kira melen rokok nomor berapa? Hah? Lu gak mele. Kamu mele tak enggak, Pak? Gak mele. Wah, ngono jarene apa? Taat dan guru. Ya bener Mbak, mokong aja aku gak taat loh, rokok kok meleng ya. Terus gak usah meleng. Jadi keterangan yang benar yaitu orang itu kalau melaksanakan sembahyang benar, tapi salahnya tidak tahu kepada yang disembah. Akhirnya larinya dijatah satu neraka namanya hawiyah. Innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik tempatnya pada neraka yang paling bawah. Neraka bawah itu namanya hawiyah. Khusus untuk munafik. Siapa Pak orang munafik? Orang yang mengatakan zat tapi tidak tahu zat, Bu. Orang mengatakan bukrota wa asila tapi tidak tahu dalamnya Ka'bah. Orang mengatakan khanifau, cinta kepada Allah, tapi tidak pernah dzikir nonstop, dzikir kopi, sholat gaim. Akhirnya ngomong atau bicara seperti itu menjadikan pling-plang. Kalau bahasa Al-Quran namanya munafik. Berarti orang terparah, orang melaksanakan sembahyang nggak mendapat ganjaran, malah mendapat neraka. Gara-gara hanya satu kedisian mati, kedahuluan meninggal dunia, tidak pernah kau tahu kepada Allah. Bagaimana tahu yang tidak mau ngaji tauhid? Bapak Ibu silakan untuk bertanya dengan nomor 1 neraka tersebut sampai neraka yang nomor 7. Belum lagi paragraf di bawahnya belum selesai. Monggo bertanya. Barangkali ada hal yang perlu disampaikan. Ini masih banyak waktunya, Bu. Ini pulang jenengan setengah 10 apa 9 lebih seperempat. Kuat aja setengah 10, nggak apa-apa.
9 seperempat. Apa gak terlalu dekat 9 seperempat? Apa? 9 seperempat Oh. Ya sing enak ya gak dikei jam. Nggih, jam itu terus maksudnya. Si coba ikut celana apa bengok-bengok moya boleh. Kucingnya boleh nunggu ku ngarepe lapang. Silakan untuk bertanya, Pak. Enggak apa-apa. Ini di bawahnya masih perlu dibaca, ada kalimat ini. Ada pertanyaan satu, ini dari jamaah, Pak. Apa? Apa? Oh, kenapa Pak Juli? Oh, oke, oke, sambil santai, apa Ibu? Enggak. Ada teman kita yang bertanya, kalau orang sudah melaksanakan sembahyang, lalu kok masih mendapat neraka, itu solusinya bagaimana? Menurut jenengan bagaimana, Pak? Melaksanakan sembahyang, solusinya bagaimana supaya tidak kejebak, supaya tidak ada jatah neraka hawiyah? Terus solusinya bagaimana? Padahal kita sudah melaksanakan sembahyang tiap hari, ngajinya belum khatam. Nah, solusinya seperti ini. Solusinya biar kita tidak tahu yang disembah, tapi ngaji tauhid prosesnya dijalani sebagaimana mestinya. Ismunai Bapak kan ada yang belum khatam ya. Dengan adanya keterangan saya seperti ini tidak berarti mematahkan semangat jenengan, tidak. Nah, yang benar itu walaupun nggak tahu yang disembah nggak apa-apa, tapi kita proses ngaji Allah sudah tahu. Allah nggak mungkin nggak tahu karena Allah punya sifat nomor 20 diambil 11. Apa Pak? Apa Bu? 20 diambil 11. Ya ilmu. Ilmu itu mengetahui. Allah tahu jenengan nggak tahu yang disembah. Iya nggak apa-apa. Tapi masih ada harapan. Makanya kita beragama Islam ini benar. Yang salah itu tidak ada ilmu tauhid. Nah sekarang supaya benar, nggak apa-apa jenengan beragama Islam tapi ilmu tauhidnya ditunjang. Jadi mengatakan ilmu tauhid itu orangnya sudah makrifat. Kalau belum makrifat, walaupun ngaji tauhid belum berilmu. Silakan Pak. Tadi ada tanya ya, Bapak tanya Pak. Enggak? Ya menggolo barangkali. Ya enggak dah. Kok proses kulo ngacung? Apa? Oh iya, apa cing? Oh, iki, enggak ono kocek hujan hujan apa? Iki kersane pangeran iki. Oh, ngene cing. Saya ini bapak kamu, berarti Abu Hurairah. Bapak ini kucing, ini cing. Berarti pengumuman bahwa saya bapak ini kucing ya. Tanya apa tadi Pak? Oh, tidak terancam dah. Enggak, itu sama dengan gini loh Pak, neraka wel itu. Neraka wel itu yang neraka hawiyah itu. Adapun cabang-cabang dari neraka hawiyah di dalamnya masih banyak apa lokasi-lokasi, misalnya nggih, ini rumah. Di dalamnya masih ada kamar, ada dapur, kemudian ruang tamu seperti itu, Pak. Jadi di dalam neraka yang ini, yang wel itu khusus bagi orang fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Jadi neraka yang dimaksud neraka wel di dalam Al-Quran itu ya di dalamnya ini. Misalnya iki rumah yuk bagian-bagian sigaan itu jeding, kono kamar dapur, di sana kamar tidur, di sana ada ruang tamu, di sana ada depan rumah. Oleh itu loh Pak. Nah itu termasuk di dalamnya neraka yang nomor
7. Nah itu yang tidak disebut, yang hawiyahnya enggak disebut di bagian-bagian. Makanya orang sembahyang ada bagian, ada yang khusyuk tapi bisa khusyuk, ada yang khusyuk tapi tidak bisa khusyuk, ada yang sembahyang tapi tahu yang disembah, ada yang sembahyang tapi tidak tahu kepada yang disembah. Itu dimasukkan ke rumah itu seperti kamar ini, kamar ini, kamar ini, seperti itu. Jadi neraka wel di mana? Di dalam neraka hawiyah. Jawaban selesai. Yang berikutnya, monggo. Di bawahnya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Neraka hawiyah iku neraka kang paling isor dhewe, genine luwe panas katimbang genine neraka liyane. Neraka jahanam iku neraka kang paling dhuwur lan genine luwe adem katimbang genine neraka liyane. Ngono wae lamun genine neraka jahanam dijopok sak gambir banjur digantung ana ing antarane langit lan bumi, mongko padha leleh sebab kepanasan geni kang sak gambir mau. Neraka jahanam itu tataannya paling atas, benar kan? Nomor jahanam. Kemudian neraka hawiyah tataannya itu paling bawah. Seandainya api neraka jahanam diambil sedikit saja, setelah itu baru digantung antara langit dan bumi, maka langit dan bumi itu terbakar. Seandainya diambilkan dari neraka jahanam dan tidak dimasukkan dalam lautan selama 70.000 tahun. Hancur, Mbak, langit dan bumi. Padahal jaraknya langit dan bumi tidak ada orang yang tahu. Kok seandainya seperti itu prakteknya, maka langit hancur, bumi juga hancur. Dan itu besok untuk membakar manusia. Dibakar model apa? Tetap manusia tidak akan mati. Di surga ya tidak akan mati. Di neraka separah apapun masuk neraka, tetap tidak akan mati. La yamutu fiha wala yahya. Hidup ya tidak, mati ya tidak. Namanya apa? Urip yoga, mati yoga. Bahasa sampean setengah mati ngono. Badhe setengah barang. Makanya saya pesan kepada semuanya, termasuk jamaah cabang 13 YouTube, walaupun Anda jauh dengan saya, jauh dengan kami, tidak apa-apa. Yang penting saya mengajarkan, saya izini. Walaupun sementara belum jabatan tangan dengan saya, tidak apa-apa, silakan dilanjutkan saja karena tempatnya jauh, provinsi, negara dan lain-lain. Besok saja kalau waktunya ujian marifat atau khataman, baru jumpa dengan saya. Loh Bu, saya kasih kesempatan. Tapi ada yang nyerang, Mbak. Saya nggak enak kalau nggak datang sekarang. Ngaji kok nggak izin sama gurunya. Aku tak datang ke sana. Jauh-jauh dari Jakarta misalnya, datang ke saya perlu jabatan tangan. Jauh-jauh dari Hong Kong, perlunya cuma jabatan tangan. Kemudian pulang lagi. Ya seperti itu. Yang dari Spanyol juga gitu. Jauh-jauh dari sana, datang ke saya. Intinya
minta jabatan tangan. Sampai seperti itu, Bu. Jauh. Walaupun jauh nggak apa-apa, saya ngizini. Insya Allah cabang 13 YouTube, walaupun tiap hari nggak manual seperti kita datang seperti ini. Kalau saya ngizini kan nggak apa-apa. Nah, saya ini laksana orang tua jenengan. Tapi nggak ngasih makan, nggak sekolah no. Ya enggak. Ini ada cabang 10 yang ingin saya kuliahkan itu. Ono tangga ini. Hah? Apa? Sampean, Mbak? Oh, enggak nutut ya? Enggak nutut ya? Ayo weh kata sekolah no. Iko paling sekolah no paling. Enggak. Ane kan nutut, Bu, sing enak nang Gresik mikuli uya. Enggak. Nah, ini para jamaah tetap neraka hawiyah itu diperuntukkan bagi mereka tersebut yang keterangannya di atas tadi. Oleh karena itu ngaji tauhid ini fokusnya lebih apa sih? Nah, kita belum tahu Allah, diajari dengan ilmu tauhid, akhirnya jumpa dengan Allah. Oleh karena itu orang umum dan jamaah saya manual seperti ini, walaupun belum khatam nggak apa-apa, Pak. Malah justru jenengan arep-arep khataman malah salah malahan. Yes ngaji ae. Bakacang bangga gitu, seperti itu. Sembayang juga gitu. Yes sembayang saja, nggak usah pakai cek ngene nggak usah. Wedi neraka, takut neraka atau pingin surga, nggak usah. Kenapa seperti itu? Karena menyebabkan ibadah kita salah. Yang enak ya sebatas saja lah. Diganjar atau tidak nggak masalah. Yang penting dari takbir sampai salam itu kita itu ngerti kalau tenaga tersebut dari Allah. Sementara ngerti tok tapi belum paham, karena ngerti itu cuma ngerti tok, kalau paham sudah jumpa. Oleh karena itu dengan kalimat seperti ini maka dunia akan hancur, langit dan bumi akan hancur bila mana seandainya dari neraka jahanam itu diambil dari sedikit, dari merupakan benda sedikit misalnya, lalu digantung antara langit dan bumi, hancur. Itu langit dan bumi, apalagi manusia. Nah sekarang walaupun keterangan seperti itu orang dengar, tapi nggak ngereken rupanya. Demikian Bapak Ibu, cukup waktunya. Semoga ada guna dan manfaat.